Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan ibadah saat teduh bersama WAFM, We Are For More tadi. Kita akan mendengarkan lagu pujian ya, atau nyanyi bersama-sama. Silakan Ibu. Ya, saya angkat lagu lama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sungguh benar Tuhan, setiap jam kami memerlukan-Mu, bahkan setiap detik kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami mau selalu Engkau menyertai kami, Engkau selalu ada untuk kami, dan memang Engkau selalu hadir untuk kami. Sungguh sangat terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami, bahkan Engkau melindungi kami. Selama musim pandemi ini Tuhan, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami makanan setiap hari, kami tidak kekurangan, kami tidak kelaparan. Oleh karena Engkau memelihara hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada, selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon kepadamu, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya apa yang kami alami ini juga akan dialami oleh banyak orang. Biarlah Kau pakai kami sebagai saksi-Mu, alat-Mu Tuhan, untuk memperkatakan, untuk mengabarkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kehidupan. Bahkan Engkau memberikan keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah oleh hamba-Mu kami semua boleh diberkati. Bahkan bukan hanya yang ada di Zoom, tapi juga yang ada di Facebook, di YouTube. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Pembacaan Alkitab silakan. Kita beramal. Silakan Om Bram. Baik, upacara peringatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, Keluaran pasal 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Kodek. Ayat yang kedua, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu
tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Resti. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ibu Nela. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Esokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ya, ayat 5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. 9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya sendiri, seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ayat 11. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memang Allah, lalu makan. Memandang Allah, mereka memandang Allah. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Segera kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dan kita bacakan tadi. Yaitu tertulis di kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-11. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku kita renungkan kembali firman Tuhan ini dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita minta kepada Bapa memberikan kepada kita roh pengertian, roh kebijaksanaan, sehingga kita makin mengerti dan memaknai firman Tuhan yang akan kita renungkan selama 3 menit ini. Nanti kita kembali jam 5:18 kita akan mendapatkan dan mendengarkan uraian, ulasan, dan remanya dari hambanya, Pendeta Abraham Manahan. Silakan selama 3 menit ini kita pergunakan untuk merenungkan firman Tuhan.
Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah merenungkan firman Tuhan yang tertulis di Keluaran 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 ya. Saya ulangi sekali lagi, tadi ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan selama 3 menit adalah Keluaran pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saatnya kita akan mendengarkan dan mendapat ulasan dan rema yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Bram Mana. Silakan Pak. Baik, shalom untuk kita semua. Saya mendapat rema dari ayat yang ke-7 yang bunyinya, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dari ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah kalau kita menjadi seorang anak Tuhan, umat Tuhan, maka kita harus senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, pernahkah kita berpikir, kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa sih kita diciptakan dengan 2 telinga? Bukan cukup 1 saja ya. Mungkin bagi kita ini adalah pertanyaan konyol. Sehingga tidak perlu atau tidak pernah serius untuk kita tanggapi dan hanya kita abaikan saja gitu. Tetapi bila kita tahu hal ini, maka kita akan selalu mau untuk mendengar. Telinga kita diciptakan berpasangan dengan tujuan supaya kita lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Sedangkan mulut kita diciptakan hanya 1 agar sedikit bicara. Ya. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 tercatat demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi dari ayat ini Yakobus memberitahukan kepada setiap pendengarnya atau setiap pembacanya supaya ya lebih untuk mendengar, lebih cepat untuk mendengar ketimbang banyak ngomong. Gitu. Karena kitab Amsal sendiri mengatakan di dalam banyak bicara banyak buat dosa. Tapi tidak pernah dikatakan di dalam banyak mendengar banyak buat dosa. Enggak. Itulah sebabnya ya saya mendapatkan sebuah inspirasi untuk setiap hari itu saya mencoba untuk membacakan ayat-ayat Alkitab dengan voice dan membagikan bagi dunia ini melalui media sosial. Ya. Dan saya heran bahwa ternyata saya mendapati bahwa ada orang Kristen yang tidak suka untuk dengar. Saya suka ngecek. Jadi ketika saya bagikan, saya ngecek di grup yang saya bagikan itu. Siapa yang mendengarkan dan siapa yang tidak. Jadi saya tahu, apalagi itu di dalam grup yang orang-orangnya saya bina, saya pimpin. Jadi saya tahu siapa yang buka untuk dengar dan siapa yang tidak, itu saya tahu. Nah,
Inilah yang Tuhan katakan, orang yang ada selalu berbicara kepada kita tiap hari dan kita bisa telepon dan mendengarkan suara mereka saja, ya. Kita tidak mau. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan oleh kasat mata, ya. Kita pasti tidak suka untuk dengar apa yang dia katakan. Ya. Itu pemikiran logis. Orang yang dekat, yang tiap hari kita lihat saja, kita sulit untuk dengarkan apa yang ia katakan. Apalagi sosok yang tak nampak. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi pemikiran logis bahwa orang yang kita lihat tiap hari, kita selalu bertemu saja, kita sulit untuk mengasihi dia dengan mendengarkan nasihatnya, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan kan tidak nampak. Nah, dan ini adalah hal yang sangat logis bahwa orang akan lebih taat atau mendengarkan orang yang kelihatan ketimbang yang tidak nampak. Jadi kalau orang yang ada di hadapan atau dekat dengan kita saja kita tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, apalagi sekali lagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita kalau punya anak, kalau di depan kita saja dia tidak mau mendengarkan apa kata-kata kita. Coba kita bayangkan, apalagi dengan Tuhan yang tidak nampak. Apakah dia dengar? No way. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Ya. Namun di dalam ayat ini, Tuhan katakan, diambilnya lah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengarkan oleh bangsa itu. Dan mereka katakan mereka mau dengar. Ini komitmen. Kami mau mendengarkannya. Ya. Dan dikatakan selanjutnya oleh Tuhan bahwa mereka berkata di situ kan, kami akan dengarkan. Ya, jadi ini harus komitmen pribadi kita dengan ketulusan hati untuk mau dengar firman. Ya. Nah, kiranya hal yang sama yang dilakukan oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan belasan dari bangsa Israel menyahut yang mengatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Begitu juga hari ini, teman-teman, kalau kita sudah bacakan firman ini sama-sama, kiranya kita juga suka untuk mau menyediakan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan bicara melalui ayat demi ayat yang sudah kita bacakan. Kita mau dengarkan, kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita dengar Dia. Jangan hanya kita mau didengarkan oleh Tuhan. Pernahkah kita menyediakan waktu sedikit saja untuk mau mendengarkan Tuhan? Faktanya kita lebih banyak ngoceh untuk didengar Tuhan kan? Lebih banyak kita ngomong, Tuhan aku minta ini, tolong dong. Ya kan? Ketimbang kita mau duduk sejenak, dengar Dia bicara. Biarkan Dia yang berbicara kepada kita.
saya punya kebiasaan suka merenung. Ya, kalau saya lagi duduk-duduk, saya suka merenung dan mencoba untuk mendengar Tuhan bicara sama saya. Makanya seringkali saya katakan bahwa ketika saya duduk-duduk pun Tuhan kadang bicara sama saya. Di bawah pohon, waktu berjalan, waktu berbaring. Saya suka untuk menyediakan diri saya untuk mendengar Tuhan bicara sama saya. Mau berkomunikasi dengan saya. Jangan saya terus dong yang ngomong. Kapan dia ngomong sama saya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini mari kita belajar menyediakan telinga kita untuk dengar Tuhan bicara kepada kita. Tuhan yang bicara, bukan kita yang bicara. Biar dia yang bicara. Karena ketika kita dengar dia bicara, maka kita akan tahu apa yang dia inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Guna kepentingan kita dan untuk membahagiakan Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan sebagai rema dari ayat ini membangun iman percaya kita kepada Tuhan dan membuat iman kita menjadi tangguh oleh karena kita mau banyak mendengarkan Tuhan bicara kepada kita. Tuhan berkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin. Dan silahkan teman-teman yang ingin berbagi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Pendeta Pramanaha yang begitu ringkas, padat, dan uraian yang mengena ya. Mengena kenapa? Sangat luar biasa ya. Bagaimana firman Tuhan dijabarkan kepada kita. Apalagi kita yang mendengarkannya dan menyimaknya tadi dari awal hingga akhir pasti mendapatkan sesuatu. Pasti mendapatkan sesuatu. Tidak mungkin tidak. Maka dalam 30 menit ke depan adalah peluang dan waktu kesempatan yang berharga untuk kita memberikan kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah itu Bapak, Ibu, dan Saudari akan menyampaikan rema yang mana Bapak, Ibu terima ya, mau sampai waktu dan kesempatan kami persilahkan. Siapa yang mau mulai boleh, tapi pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin karena kita ada beberapa orang yang mungkin juga akan menyampaikannya, berarti kita pergunakan waktu dan hingga apa yang kita sampaikan akan banyak memberikan arti ya, memang sesuai dengan konteks kita dan teks yang kita bahas pada pagi hari. Silakan Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan atau memang dalam hal ini sungguh-sungguh mendapatkan rema. Silakan Bapak Ibu. Ya, ayat 1 ya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini yang bicara adalah Tuhan, jadi dari pihak Tuhan. Jadi ada dua belah pihak, yaitu Tuhan dan manusia. Tuhan menyuruh Musa dan orang-orang ini tadi, Harun, Nadab, dan Abihu, serta 70 tua-tua Israel, untuk menghadap Tuhan. Tuhan yang menyuruh menghadapnya. Artinya apa? Di sini adalah bukti tentang Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Tuhan berkata, ayo naik. Dan orang-orang itu ada, yaitu kepada Musa, kepada Harun, kepada Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, dan 70 tua-tua Israel. Jadi di sini bukan hanya hoak gitu loh. Jadi ada saksinya. Saksinya itu adalah Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel, serta bangsa Israel itu adalah saksinya tentang Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata, Tuhan yang telah melakukan berbagai hal yang besar di hadapan mereka, di depan mata mereka. Dari mulai
mereka masih ada di Mesir, Tuhan akan melakukan sesuatu yang nyata di depan mereka. Ini adalah lagi-lagi kita bisa membuktikan bahwa Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir, ya, Tuhan yang maha hadir. Bahkan Tuhan membuat peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan yang ternyata memang dibutuhkan oleh manusia, bukan hanya zaman Israel, tetapi kalau kita lihat sampai sekarang pun peraturan-peraturan itu sungguh sangat berguna, kita butuhkan, karena tanpa peraturan itu manusia menjadi liar, ya. Sungguh ini luar biasa. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia, bukan hanya makanan, ya, tetapi juga peraturan-peraturan yang supaya manusia itu hidup teratur, supaya tidak saling sikut, supaya tidak semena-mena, tetapi orang harus peduli kepada yang lain, ya, bahwa orang lain itu punya hak, kita harus punya belas kasihan. Ini semua disediakan oleh Tuhan berupa peraturan-peraturan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang Tuhan yang nyata. Tuhan menyatakan diri kepada Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan para tua-tua Israel, ya, 70 tua-tua Israel, serta bangsa Israel yang ada di saat itu. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan yang hidup, yang ada di Alkitab, lalu dia berpaling kepada ilah lain, meninggalkan Tuhan yang hidup, betapa bodohnya orang itu. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Amin. Baik, saya tambahkan sedikit karena ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Nah, jadi bagi teman-teman bersabar sejenak. Memang ada orang yang mengatakan kepada saya, buktikan bahwa Tuhanmu ada. Lalu saya katakan bahwa Tuhan itu ada, buktinya adalah dia menampakkan diri dan berbicara langsung kepada umatnya dan disaksikan oleh ribuan mata secara bersama-sama. Itu bukti. Lalu saya tantang balik, kemudian mereka kasih jawaban bahwa bukti Tuhan mereka ada itu karena ada langit dan bumi. Itu bukan bukti, itu klaim. Semua agama di dunia ini mengklaim bahwa Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi apakah Tuhan mereka pernah mewujudkan diri, menampakkan diri dan berbicara langsung dan disaksikan oleh ribuan mata? Tidak ada. Selain di dalam kekristenan dan Yahudi, ya. Nah, jadi ini penting. Jadi bukti bahwa Tuhan kita itu ada, dia nyata, dia memunculkan diri, menampakkan diri dan berbicara langsung. Itu baru Tuhan yang asli. Kamu tidak perlu berbicara bahwa langit dan bumi itu membuktikan Tuhan ada. Buktikan bahwa dia ada dulu, bahwa kamu bisa mengklaim bahwa dia yang menciptakan itu. Itu yang saya tambahkan. Silahkan teman-teman. Biasa, sangat luar biasa itu tadi ayat 1 itu. Ya, saya mau nambahin, Mbak. Ya, kita senang sekali ya, jadi bersemangat ya kita dalam Keluaran 24 ayat 1 aja Bu Maya udah berapi-api ya. Ya, kita sangat senang sekali sih sebenarnya. Pertama itu ini inisiatif Tuhan sendiri. Jadi kita pencipta langit dan bumi ini, adanya langit dan bumi ini dia yang ciptakan dan dia berinisiatif membuktikan dirinya, eksistensi dirinya, lalu dia berkomunikasi seperti kata Bu Maya, Pak Bram juga ada saksi-saksinya, itu paling penting. Dan dia berkomunikasi, dia memberikan hukum peraturan supaya kita tertib, supaya kita berlaku adil, mencintai orang tua, mencintai Tuhan, begitu. Nah ini yang saya akan bahas satu perikop. Ayat keduanya, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh
naik bersama-sama dengan dia. Jadi ayat 1 kan, berfirmanlah ia kepada Musa, berfirmanlah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Pertama ini kita melihat dua ayat ini, pertama kita melihat sebenarnya sih sebuah tata tertib ya, tata krama dan struktur sebenarnya dari kerajaan surga begitu loh. 70 orang ini saya jadi ingat Tuhan Yesus juga memilih 70 orang dari murid dan mengirim dua-dua untuk menyebarkan kabar baik gitu loh. Jadi format ini dipakai terus sama Tuhan, dan ini kita harus ingat-ingat ini karena ini diulang gitu loh. Nah, yang ayat keduanya kan ditulis sesudah rame-rame nih Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Itu kan berarti 74 orang gitu ya, naik semua ke atas demi bertemu Tuhan dan melihat Tuhan, dan sebagai saksi dan bukti bahwa Tuhan memang eksistensinya ada gitu. Nggak cuma menciptakan langit dan bumi, tapi dia berkomunikasi dan membuktikan dirinya. Itu jadi senang sekali kita, karena dia inisiatif dari dia membuktikan dirinya. Nah, peraturannya di sini kan ayat kedua, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Nah, ini dalam hal ini sebenarnya kita memang butuh satu orang perantara. Nah, di ini menceritakan tentang imamat dan kita punya satu imamat yang jadi raja kita, itu Tuhan Yesus gitu loh. Dia bicara kepada Bapa kita, dan itu dari Tuhan sendiri. Kalau turun ke bawah ke gereja itu memang kita butuh satu orang yang dekat sama Tuhan gitu loh. Jadi bukan sebenarnya sih bukan yang bertitel gembala atau pendeta saja, tapi yang dipandang di surga itu siapa? Dialah doanya yang diterima Tuhan. Jadi saya jadi teringat cerita Ayub, ketika sahabat-sahabat Ayub itu mau mencoba menghibur, tapi melihat situasi Ayub, wah shock mereka kan gitu. Lalu mereka salah tanggap terhadap situasi Ayub, dan Tuhan menganggap, oh kamu salah ngomong, kamu salah gitu loh. Dan mereka hendak bertobat, tapi Tuhan bilang, kamu jangan berdoa, biar Ayub yang berdoa bagi kamu gitu loh. Jadi ini sebuah format, sebuah pola juga bahwa butuh orang yang diterima oleh Tuhan untuk berdoa bagi kita. Itu penting gitu loh. Jadi ini sebuah pola, menggambarkan sebuah pola yang kita harus perhatikan. Nah, lalu ayat mengenai darah ya. Nah, ayat ke-6 ya. Nah, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian dari darah itu disiramnya pada mezbah itu. Jadi di ayat 5 kan sebenarnya ada persembahan korban bakaran dengan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Nah, lalu ada darah yang disiramkan di ayat 6-nya, ada darah yang disiramkan kepada mezbah. Jadi teman-teman kita harus sadari bahwa perjanjian baru ini perjanjian yang sebuah perjanjian itu sah di hadapan Allah di surga itu karena darah. Karena itu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk mensahkan perjanjian baru, karena dia sudah melakukan perjanjian lama, semua Taurat sudah dilakukan, namun dia difitnah oleh pemuka agama Yahudi, lalu dia disalibkan dan mencurahkan darahnya sehingga perjanjian baru yang keluar dari Tuhan Yesus berlaku gitu. Jadi satu hal, apa maksud perjanjian darah adalah ini hidup. Perjanjian selama-lamanya perjanjian tentang sebuah kehidupan seseorang dicurahkan di dalam perjanjian itu gitu. Jadi kita kalau sudah masuk dalam perjanjian Tuhan itu, seumur hidup kita itu terikat di situ, karena Tuhan sendiri mengikat hidupnya selama-lamanya dengan perjanjian itu. Jadi kehidupan Tuhan dengan kehidupan kita itu mengikatkan diri.
Oleh karena itu dalam Injil Perjanjian Baru Tuhan menggambarkan kita akan seperti orang yang suami istri yang menikah. Seperti orang pernikahan itu, karena kita terikat pada Perjanjian Baru, kita hidup selama-lamanya bersama. Nah, itulah perjanjian dengan darah gitu. Karena darah itu adalah kehidupan. Nah, ini yang menarik ya, yang di ayat ke 9-10 kan sesudah itu kan terjadinya dan naiklah Musa dan dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua Israel. Ayat ke-10, lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Batu nilam nih batu safir yang warnanya biru langit, batu permata, batu mulia, bening kayak biru langit. Seperti jadi di sini penjelasannya terang seperti langit yang cerah. Jadi biru langitnya biru cerah ya, batu berharga itu gitu loh. Itu yang menarik ini jadi teringat buku contekan yang lain ya, yang kok mereka melihat tumit ya, karena bingungnya kok yang dilihat tumit ya, karena di sini orang-orang Israel ini 74 orang ini melihat kaki Tuhan gitu loh. Lalu ayat berikutnya ayat 11, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, ini menarik ya, itu yang makan dan minum, karena ini diulang sama Tuhan Yesus. Nanti kita di surga itu rame-rame makan dan minum di perjamuan perkawinan anak domba. Ya itu, ini jadi format ini berulang dan cita-cita Tuhan ini tidak akan putus dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nanti sampai hidup kekal pun begitu. Jadi kebersamaan kita sama Tuhan itu selama-lamanya. Itu pesan dari sebuah perjanjian dengan darah. Gitu. Ini pesan juga bahwa mereka ini mewakili 74 orang ini mewakili bahwa Tuhan bersungguh-sungguh terhadap perjanjian ini. Mereka makan dan minum dan kita juga akan makan minum bersama anak domba di kerajaan Allah gitu. Demikian saudara-saudara, kiranya memberkati. Lalu bagi saya boleh Silakan. rema. Saya mendapatkan rema dari ayat 8 ya. Yang naik ke gunung. Maka Musa 13, maka Musa menaiki gunung Allah itu dengan Yosua pembantunya. Jadi saya bertanya-tanya jumlah bangsa Israel waktu itu kan banyak banget, nggak tahu berapa jumlahnya totalnya. Tapi dipilih siapa saja yang naik ke gunung. Saya penasaran di sini dan ternyata diarahkan ke Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang berdiri di tempatnya yang kudus? Itu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, di sini dalam sekali bahwa bangsa Israel yang bisa naik ke atas gunung Tuhan, saat itu Tuhan memilih siapa-siapa yang bersih tangannya, yang hatinya murni, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saat itu Allah tidak memilih orang, ini yang pinter gitu ya, pinter kitab suci, hafal kitab suci, enggak. Tapi yang syaratnya yang tadi itu bersih tangannya, murni hatinya, tidak pernah menipu gitu ya, dan tidak bersumpah palsu. Dari sini pagi ini saya sambil berdoa, Bapak Tuhan, ampuni kalau tanganku kurang bersih, hatiku kurang murni.
Mungkin ada hal-hal itu yang tidak sadar kita melakukannya. Kita terus berpandangan bahwa aku benar di hadapan Tuhan, aku benar. Tetapi sebenarnya hatinya kurang murni, dia tidak menyadarinya. Oleh sebab itu kita pada pagi ini, terutama saya mendapatkan rema ini bahwa minta Tuhan untuk menunjukkan kurangnya murni hatiku itu pada sisi apa. Atau apakah tanganku berlaku kotor pada waktu tahun-tahun sebelumnya, apa yang kulakukan dan tidak kusadari dan tidak kuakui di hadapan Tuhan. Jadi mungkin atau mulut ya, tidak sadar saya dulu sering dengan gampangnya mengatakan orang lain bodoh. Sumpah palsu, mengatakan hal yang nggak sebenarnya saat bekerja atau saat apapun. Tapi saya tidak pernah mengakui dalam doa-doa saya selama ini. Nah ini pada saat ini saya merasakan bahwa Tuhan menginginkan tangan saya bersih, hati saya murni. Tidak ada penipuan dan sumpah palsu, supaya saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, bisa lebih dekat dengan Bapa. Saya tidak berhenti minta Roh Kudus untuk mengajarkan bagaimana berserah diri secara penuh pada Tuhan, supaya saya bisa naik ke gunungnya Tuhan, supaya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Itu rema yang saya dapatkan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang masih mau menyampaikan, perdengarkan rema yang didapat, rema yang diterima pada pagi hari ini. Sampaikanlah. Kita masih ada waktu 10 menit. Silakan Bu. Shalom, sungguh dahsyat biasa pagi hari ini, kuliah subuh dan banyak sekali berkat. Dan saya juga mendapat berkat di ayat 3 dan 7. Di situ umat pertama kali ketika diberitahu oleh Musa mengenai firman Tuhan, mereka menjawab, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, di ayat yang ke-7, setelah dibacakan untuk kedua kali perjanjian itu, umat menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Yang pertama kali mereka jawab, lakukan saja, akan kami lakukan. Orang kalau melakukan gitu kan bisa ya karena disuruh melakukan gitu, tidak dari hati begitu kan. Nah, itu yang pertama kali terjadi. Tetapi ketika setelah Musa membuat mezbah, berdoa dan juga membaca ulang, umat mengatakan kami akan melakukan dan mendengarkan. Nah, ini sudah tingkatannya udah naik, bukan hanya melakukan seperti robot melakukan firman Tuhan menjadi satu kebiasaan supaya kita berdoa, supaya kita membaca firman Tuhan, supaya kita berbuat baik, bukan hanya seperti kebiasaan robot saja, tetapi mendengarkan firman. Berarti kalau mendengarkan firman yang Tuhan berikan itu tahu makna, tahu artinya, tahu maksudnya setelah mendengar dengan baik dan melakukannya. Jadi ada sesuatu yang lebih dari hanya melakukan, tetapi mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan, meresapi dengan hati sungguh-sungguh berkomitmen menjaga perjanjian dengan Tuhan dengan melakukan semua firman Tuhan, perjanjian itu dimateraikan dengan dipersiki dengan menyiramkan darah. Nah, di ayat 8 baru Musa menyiramkan darah, menyiramkan pada bangsa itu sambil berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman Tuhan. Ini rema yang saya dapatkan, rema pribadi saya yang saya dapatkan bahwa dalam memelihara perjanjian Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita
dengan darahnya sendiri, darah Yesus itu, maka kita harus menjaganya dengan apa? Dengan bukan kebiasaan tradisi kita melakukan firman Tuhan, tetapi ada komitmen yang dalam, seperti tadi Pendeta Brahmana sampaikan, ada komitmen yang dalam melakukan firman Tuhan dengan tubuh, jiwa, roh kita yang bulat. Nah, saya percaya kita bisa melakukan itu semua perintah-perintah Tuhan karena apa? Karena roh Allah, roh kudus yang sudah diberikan kepada kita, dan itulah yang memampukan kita. Memang daging kita lemah, tetapi roh yang ada pada kita itu adalah kuat. Pasti kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya kebiasaan, rutinitas, tetapi totalitas komitmen perjanjian dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Wow, luar biasa. Pagi ini beda-beda banget dengan hari-hari sebelum. Ini lebih luar biasa. Rema-remanya mengena banget. Apakah masih ada yang mau menyampaikan rema? Saya pikir ada. Oke, sedikit. Nah, paling terakhir lah. Ya, semua udah dibahas. Nih, ini udah dibahas Pak Bram. Nah, di paling terakhir bilang mereka memandang lalu makan dan bersama. Jadi kita di zaman sekarang, di zaman Kasih Anugerah, segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan ibu siapa bilang, Ibu Resti bilang ya, karena disuruh, karena ada pelayan dan sebagainya. Sebenarnya dengan otomatis kita akan melakukan itu dengan senang hati. Contohnya gini, ada satu lelucon bilang gini, kenapa orang rajin kerja? Ternyata dia rajin kerja bukan karena dia senang kerja, tetapi karena banyak tagihan di belakangnya, tagihan ini, tagihan dan sebagainya. Nah, kita pergi kerja atau kita pergi melakukan apa yang Tuhan mau, karena kita udah diberkati, karena kita udah menikmati setiap berkat Tuhan. Makanya saya bilang, pergilah kamu jadi berkat, kamu bekerja dengan baik, kamu melakukan dan sebagainya, taat kepada bos, taat kepada siapapun yang kita ini, dan kita mengasihi karyawan, dan itu dengan otomatis kita melakukan dengan senang hati itu. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita tahu kita sudah diberkati, ketika kita tahu kita sudah menikmati kasih-Nya Yesus, sehingga kita mau jadi berkat bagi siapapun yang ada di luar atau di sekitar rumah kita. Itu aja, makasih, Tuhan Yesus berkati. Yes, terima kasih. Wow, kita jam 5:55. Sepertinya ada baiknya kita tutup dulu ya. Kiri itu untuk sesi ibadah saat teduh bersama WAFM edisi 6 Agustus tahun 2021 pada pagi hari. Ya, luar biasa. Saya sangat berkati dan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live juga di Facebook atau di mana saja Bapak Ibu menyaksikannya, kiranya juga diberkati. Baik, saya akan menyanyi lagu itu. Nanti kiranya kami minta kesediaan dari Bapak Dani Step untuk membawakan doa setelah lagu-lagu pujian. Dan nanti berkat Tuhan kita terima melalui hambanya Pendeta Brahmana. Saya nyanyi lagu-lagu ini, lagu-lagu ramah, lagu lama maksud saya, tapi sungguh membuat jiwa saya dalam persekutuan, dalam nyanyian itu makin dekat. Walaupun saya sadari bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya pengantara antara orang yang berdosa ini, orang yang mengaku dosanya dengan Tuhan. Di lagu ini judulnya Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh,
Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku makin dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku, Tuhan, di ribut dunia, di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, kau tetap di dalam kemuliaan. Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia pengikut-Mu teguh. Silakan Pak Dani. Allah Bapa di surga, terima kasih buat berkat firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, Tuhan. Saat ini kami berterima kasih bahwa kami punya Allah yang mau menampakkan diri kepada umat-Nya. Allah yang mau menunjukkan eksistensinya. Bahkan sampai saat ini Engkau mau hidup bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau yang sabar mengajarkan kami. Meskipun hari-hari seringkali kami tidak mengindahkan Engkau, tidak mendengarkan suara-Mu, tapi Engkau terus sabar mengajarkan kami.
Terima kasih Bapa buat kasih setiamu pada kami semua. Dan Engkau mengajarkan kepada kami agar kami taat kepada Engkau Tuhan. Amin. Agar kami mengutamakan Engkau menjalani hari-hari yang kami lalui. Adakah kami hari-hari ini seringkali kami mengikuti pikiran kami, tidak mengandalkan Engkau, ampunilah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau setia Tuhan. Engkau selalu mengampuni apa yang kami akui di hadapan Engkau. Bapa di surga, Engkau juga mengajarkan agar kami bisa layak untuk naik ke gunung-Mu yang kudus, agar kami layak untuk semakin hari terus ingin lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu menjaga kebersihan tangan kami Tuhan, kebersihan hati kami. Terima kasih Bapa Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau mengharapkan kami setiap hari mengisi pikiran kami, hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Yesus, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami mendekat kepada Engkau, Engkau menyelesaikan semua apa yang tidak dapat kami capai dengan tangan kami. Tidak mampu kami pikul Tuhan. Engkau membantu memikul semua masalah. Engkau membantu menyelesaikannya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyingkirkan segala kekhawatiran dalam diri kami masing-masing. Menyingkirkan segala keraguan. Dan iman kami boleh naik Tuhan. Boleh lebih tinggi lagi Tuhan. Untuk mengiring Engkau. Untuk melayani-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur terima kasih. Biarlah pada pagi ini kami boleh menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu menjalani hari-hari sampai kami bertemu kepada Engkau. Terima kasih Bapa Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih mesra dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus, biarlah turun dan melimpah atas kehidupanmu sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Amin. Amin semuanya.